Baik, ini ada pertanyaan, kalau imamnya terlalu cepat itu sebaiknya ikut atau sholat sendiri saja. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beribadah, sudah mengangkat imam untuk mengimami kita, maka pada saat itu kita harus belajar ikhlas dengan imam itu, baik imamnya cepat atau imamnya lambat. Kita ikhlaskan untuk ikut dengan imam tersebut, karena dalam hadis Nabi dikatakan kalau imamnya benar, pahalanya untuk imam dan makmum. Kalau imamnya keliru, pahalanya untuk makmum, dosanya untuk imam. Memang tadi idealnya kita harus tumak ninah, karena tumak ninah termasuk rukun sholat. Maka kalau seperti itu, ada baiknya kalau berani sampaikan kepada imam untuk tumak ninah. Nah, bagaimana kalau kemudian tidak berjamaah? Kalau ada pilihan, misalnya kita musafir, ada pilihan, ya besok mampir tempat lain. Nah, kalau ada pilihan, kalau di kampungnya dewi ya mosok ada pilihan, tidak ada pilihan lain kalau di kampungnya sendiri. Maka kalau di kampungnya sendiri seperti itu, ya tugas kita hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, kalau tidak, tidak usah sewot. Nah, karena kadang kita ketika menyampaikan satu pendapat kemudian tidak diterima malah sewot. Jadi tugas kita hanya menyampaikan untuk tumak ninah. Kalau diterima alhamdulillah, itu bagian dari amal jariyah. Kalau tidak, tugas kita sudah tertunaikan. Kita sudah menyampaikan bahwa tumak ninah rukun sholat. Nah, mudah-mudahan meskipun terlalu cepat masih tumak ninah, meskipun tumak ninahnya belum ideal, belum sempurna. Begitu nggih, bahwa prinsipnya ketika kita menjadi makmum, ikhlaskan diri kita untuk ikut kepada imam tersebut. Ikhlaskan diri kita untuk ikut dengan imam tersebut, tidak perlu ngersulo. Kalau ada pilihan, nah silahkan besok mampir masjid yang lain, karena kita dalam perjalanan wis nita ini, nah masjid kono cepat, ya sudah besok cari masjid yang tidak terlalu cepat, karena ada pilihan. Tapi kalau di kampungnya sendiri tidak ada pilihan, maka dalam posisi tidak ada pilihan tersebut, itu menjaga persatuan lebih utama. Jadi jaga persatuan, jangan sampai kemudian kita malah bikin perpecahan, apalagi memprovokasi jamaah. Imamnya cepet banget, nah imamnya tidak tumak ninah ini, sholatnya tidak sah ini, wah ini bikin kegaduhan. Jadi tidak usah bikin kegaduhan. Kalau mau ngasih nasihat, berilah nasihat secara empat mata. Nah, biarkan kalau dia benci kita, orang lain tidak ada yang tahu. Nah, jadi sampaikan kepada imamnya, Pak, ini saya merasa bahwa sholat Bapak ini kecepatan, tapi mohon maaf loh Pak, hanya perasaan saya saja atau memang terlalu cepat, saya tidak tahu. Nah, tetapi Bapak, nah, monggo nanti bisa dikoreksi lagi kalau menurut saya kecepatan misalnya. Boleh kalau mau disampaikan seperti itu, tidak usah digurui, jangan sampai kemudian malah ngetok ke dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Nah, wah tambah marah orang tua. Nah, jadi pakai bahasa yang lokal, bahasa santun yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kalangan terdidik terpelajar, silahkan keluarkan dalil. Tapi kalau kalangan kesepuhan yang tidak biasa bicara dengan dalil, maka gunakan bahasa yang sopan agar pesan itu bisa diterima dengan baik. Tapi kalau akademisi yang biasa diskusi, keluarin dalilnya semua, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau bukan akademisi, tidak biasa diskusi, ya cukup disampaikan dengan bahasa yang sopan dan cari timing yang tepat, cari waktu yang tepat. Kapan? Saat tidak ada orang lain. Kalau perlu silaturahim ke rumahnya, nggo kula teh. Nah, ini nggo kula teh. Nyuwun ngapunten lho Pak, estunipun kula niku mboten wantun. Kula ajrih menawi menika kladuk, wah niku kurang duga. Pripun Pak, kula matur mboten. Nah, kalau orang Jawa pasti dia mboten napa-napa, monggo matur. Ning kula mboten wantun nih Pak. Nah, mangga jangan duka mboten Pak. Nah, wis ora. Estu lho Pak, mboten duka lho Pak. Nggih, ora. Anu Pak, kula niku kala wingi pas makmum, mboten sekeco ya Pak. Nah,
Jadi tunjukkan bahwasanya kita ini ada rasa segan. Nah, bawa gula teh ada rasa segan. Nah, diulang-ulang begitu supaya dia mempersilahkan sendiri agar kita ngomong. Nah, es dulu Pak, jenengan mboten tuku lho Pak. Niki kok kula ngrasa jenengan anggenipun ning jenengan mboten tuku lho Pak, mboten ngomong-ngomong lho Pak. Nah, arti kecepetan Pak. Nah, insya Allah kalau kita menyampaikan dengan bahasa yang benar tidak akan marah. Kecuali kita datang tiba-tiba, "Ndi mame?" Nah, lehmu mondok pirang tahun toh? Nah, kalau lehmu ngimame cepet, wah ini ngejak gelut nih. Jadi perlu di dalam menyampaikan agar kebenaran itu bisa diterima, memahami tata sopan, santun dan kultur masyarakat setempat. Begitu. Jadi perlu disampaikan, jangan dipendem, tentu dengan bahasa yang santun. Wallahu a'lam bishawab.